Halo Pianers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Mangadun. Mungkin diawali dengan video ini, Mangadun akan membalik ya sapaan, salam dan sebagainya yang biasa Mangadun terapkan di akhir video menjadi di awal video. Oke, semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Jadi di akhir video Mangadun cukup mengucapkan salam dan sebagainya, titik ya. Atau mungkin tidak berkata apa-apa. Oke, jadi gini ya, ini artikel yang luar biasa yang setelah Mangadun perhatikan nih membuat Mangadun speechless intinya ya, karena pembahasan dari Jojo Pai ya, kita bisa lihat di sini ini sangat beragam dalam artian dari sisi maknanya ya. Pembahasan dari Pi Network berikut cryptocurrency meluas ke berbagai negara dan banyak lagi lah. Terus Mangadun juga akhir-akhir ini sering sekali melihat Jojo Pai ini juga diposting ulang ya, maksudnya oleh Dorisian gitu. Bukan berarti Mangadun tanda kutip ya menilai dari sisi lain, tapi Dorisian loh yang Mangadun tahu loh ya, tidak sembarang memposting ulang ya seperti itu. Sebuah postingan dari pioners. Banyak pioners yang mungkin juga aktif di Twitter seperti itu, tapi sangat jarang untuk banyak yang memposting ulang, termasuk apalagi Duta Besar GCP Global Dorisian ya. Jadi Mangadun rasa Jojo Pai ini emang bukan orang biasa ya, sangat paham betul dengan cryptocurrency dan Pi Network setelah mempelajarinya tentunya. Oke, jadi kita bisa baca langsung, dan Mangadun di sini tidak akan banyak bicara, hanya mungkin beberapa ya, sedikit menambahkan. Karena apa? Karena apa yang Jojo Pai sampaikan di sini ini cukup membuat Mangadun tercenung lah intinya ya, dan mungkin pioners yang juga sama ikut menyimak di sini akan bisa merasakan atmosfer yang luar biasa. Tidak berlebihan Mangadun katakan seperti itu. Jadi let's go. Beliau mengatakan Pi Network mengungkap rahasia dan selamat kepada para pioner. Itu tema yang beliau kutip ya. Jadi halo semuanya, hari ini kita akan mengeksplorasi itu melakukan penyidikan ya, itu rahasia jaringan Pi dan mengucapkan selamat kepada para pioner. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat meningkatkan jumlah simpul Pi mereka. Orang-orang telah menyadari pentingnya Pi Network, sebuah proyek mata uang kripto global dan gratis yang tidak membeda-bedakan ras, warna kulit, atau kebangsaan. Ini adalah revolusi di bidang mata uang, keuangan, dan teknologi. Negara-negara di seluruh dunia secara bertahap memahami pentingnya teknologi blockchain global yang terdesentralisasi, membuka pintu menuju masyarakat yang lebih adil tanpa inflasi, penipuan, atau pencucian uang. Ya, sangat jelas ya kalimat pembuka yang menurut Mangadun cukup luar biasa gitu loh, sehingga sangat menarik untuk kita simak lebih lanjutnya. Oke, kita geser dulu. Mengapa negara-negara berlomba-lomba membangun node Pi dalam jumlah besar? Tanda tanya ya. Sekali lagi Mangadun tegaskan, mengapa negara-negara berlomba-lomba membangun node Pi dalam jumlah besar? Artinya banyak banget negara-negara yang menjadi tertarik dengan Pi Network ya. Itu menjadi sebuah rahasia, dan Mangadun katakan clue ya. Tidak mudah bagi banyak negara untuk bisa mempercayai sebuah proyek kalau dibalik seperti itu ya. Artinya apa? Berarti Pi Network ini punya daya tarik dan prospek yang luar biasa, sehingga banyak negara-negara yang terus itu loh membudidayakannya ya, kurang lebih seperti itu. Karena Pi dikembangkan pada platform teknologi blockchain yang paling kuat, menampilkan teknologi canggih, jumlah peserta yang besar, verifikasi identitas yang akurat, ekosistem yang berkembang pesat dan luas, serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Itulah Pi Network ya. Jaringan Pi menciptakan ekonomi peer-to-peer yang didorong oleh Bitcoin.
Maksudnya didorong itu ya apa ya? Bisa diartikan didasari lah seperti itu ya. Terus Nicholas mengamati bahwa Bitcoin dan Ethereum, mata uang kripto generasi pertama, masih memiliki banyak kekurangan dan kurang cocok untuk penggunaan sehari-hari. Ya, tentu saja karena kita tahu ya, Mang Adun pernah sempat ngobrol di tetangga kampung Mang Adun itu ada ya yang sampai 200 juta untuk bisa menambang Bitcoin tuh ya. Ya berarti kan perangkatnya keras banget dan itu akan sulit untuk bisa ditambang atau direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bitcoin seperti itu. Dan tapi ternyata Pi Network tidak seperti itu, sangat dengan mudah ya untuk bisa kita aplikasikan, kita realisasikan itu kepada kehidupan sehari-hari karena secara gratis dan dengan sangat mudah digunakan seperti itu. Oke, jadi Pi diciptakan dengan misi merevolusi perekonomian global, membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di tengah booming teknologi enkripsi. Pi akan memimpin tren teknologi umat manusia di tahun-tahun mendatang. Ini tidak bisa dipungkiri kalau Mang Adun katakan. Karena apa? Ya dari followers di Twitter, terus juga perkembangan pesat di berbagai negara ya. Kalau Bitcoin ya kita mungkin tahu ya, di Indonesia juga banyak lah orang tahu, cuman gitu loh, komunitasnya mana? Hanya sedikit. Itu contoh, salah satu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Setiap negara memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi dan kemajuan. Kegagalan untuk memanfaatkan peluang ini dapat mengakibatkan ketertinggalan terus-menerus dibandingkan negara-negara besar lainnya. Kami berharap pemerintah akan menyadari dan segera memimpin bidang teknologi baru ini, seiring dunia menciptakan peluang dan merestrukturisasi tatanan sosial setelah ketidakadilan selama bertahun-tahun. Memahami, memanfaatkan, dan mendorong kerangka hukum untuk memberikan peluang bagi masyarakat. Sementara negara dapat melindungi pemilik aset digital, memungut pajak, dan mengembangkan perekonomian dan masyarakat. Jika kita tidak belajar dengan cermat dan tetap takut melakukan kesalahan, kita akan kehilangan peluang. Lihatlah Tiongkok dan komunitas Pi mereka yang kuat. Pemerintah Tiongkok tidak menentang, namun juga tidak secara terbuka mendukungnya. Pemerintah Tiongkok sangat mendukung pengembangan Pi karena mereka melihat potensi yang luar biasa bagi bangsa dan rakyatnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Jojo Pi mulai apa ya? Bisa dikatakan ya sedikit Noel lah ya, kalau bahasa apa sehari-harinya ya, sedikit mencolek lah kepada para pemerintah ya itu, atau jajaran-jajaran pemerintah untuk segera ya, kalau dikatakan seperti itu. Kalau tidak maka akan sangat jauh tertinggal. Oke, sejak munculnya penambangan cryptocurrency gratis, banyak proyek serupa dengan Pi telah bermunculan. Ya, itu betul sekali ya. Ini adalah tren masa depan. Setiap proyek memiliki pendekatannya sendiri untuk mencapai tujuannya. Beberapa proyek dimulai dengan kegembiraan tetapi gagal dengan cepat karena sistem yang tidak lengkap. Yang lain tidak mendapatkan dukungan dari aplikasi ekosistem. Terburu-buru melakukan ICO dan langsung terdaftar di pasar saham setelah diluncurkan, hanya untuk menemukan nilai mata uang terlalu rendah dengan prospek yang terbatas. Tim inti Pi telah meluangkan waktu untuk memperbaiki sistem, membangun ekosistem yang solid, dan meningkatkan sistem QAC agar memenuhi peraturan internasional. Ini akan sangat bermanfaat bagi masa depan Pi. Padat sekali ya kalau mau perhatikan dari diksi-diksi yang Jojo Pi utarakan di sini, dan sangat berbobot lah.
untuk kita lebih tahu ya, itu bahwasanya itulah yang terjadi saat ini gitu. Para pionir perlu memahami bahwa berhasil membangun blockchain revolusioner dan mata uang digital global tidaklah mudah. Biarkan tim inti melakukan tugasnya secara efisien tanpa terburu-buru. Sementara itu, teruslah menambang Pi dan temukan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak Pi. Ya, contohnya menjalankan aplikasi Pi browser terus atau menjadi validator ya. Banyaklah cara lain untuk lebih banyak mendapatkan Pi. Pilihan untuk berpartisipasi atau tidak bergantung pada masing-masing pioner. Dan jika Anda memilih untuk tidak berpartisipasi, Anda akan kehilangan potensi Pi yang mengubah hidup di masa depan. Ya, kita tahu susah ya. Ada yang mengatakan Pi itu hidayah karena tidak jatuhnya kepada semua orang. Melihat keseluruhan peristiwa yang telah terjadi dan sedang berlangsung, saya dapat mengamati bahwa segala sesuatunya berjalan secara harmonis. Pertama, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang global selama beberapa dekade, mengalami 2 kali perubahan pada standar emas dan minyak. Oleh karena itu, mata uang baru telah dikembangkan untuk menggantikannya. Persiapannya dimulai beberapa dekade yang lalu sebelum blockchain dikenal. Bitcoin muncul dan penciptanya masih menjadi misteri karena merupakan produk organisasi, bukan individu. Jelas ya di sini ya. Jadi kenapa Bitcoin sampai saat ini itu penciptanya tersamarkan ya, walaupun spekulasi itu Satoshi Nakamoto adalah Nicholas Kokalis ya, tapi itu pun ya kebenarannya tetap menjadi sebuah misteri. Oke. Berikut adalah proses membiasakan dunia dengan blockchain dan cryptocurrency. Setelah lebih dari 10 tahun berkembang, cryptocurrency telah menjadi tren. Fase selanjutnya adalah mengembangkan mata uang yang unggul untuk menggantikan dolar di masa depan. Untuk membuat perubahan signifikan diperlukan peristiwa besar, seperti yang terlihat pada perang dan pandemi. COVID-19 muncul dan menunjukkan kekuatannya. Cukup untuk menimbulkan rasa takut, namun juga cukup lemah untuk dipadamkan. Maksudnya, ketika ada peristiwa-peristiwa besar seperti itu ya, itu maka akan menggebraklah pada dasarnya. Kalau memang betul-betul bisa booming ya, menggebrak, itu akan sulit untuk hilang dalam sekejap. Bisa dikatakan seperti itu ya. Contohnya, apalagi kalau misalkan sesuatu yang positif, Bang Adun yakin di sini tentu yang positif itu akan terus berkembang. Karena apa? Banyak yang menerima ya kalau hal positif. Kalau misalkan ya kita bahas di sini COVID ya, bukan berarti Bang Adun menganggapnya negatif, tidak juga ya. Tapi di situ kita bisa menilai lah ya, tidak akan selamanya COVID itu ada kan, karena itu wabah. Ada yang mengatakan itu pokoknya itu merupakan konspirasi lah ya kalau soal itu. Tapi pencok mata uang global itu tentu akan menjadi hal positif yang pada akhirnya akan terus dikembangkan dan dikembangkan sehingga akan lebih banyak lagi ya penduduk bumi yang lebih paham dan mengerti, menyadari eksistensinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke. Setelah peristiwa ini, umat manusia sangat khawatir dan pasar keuangan membutuhkan perubahan besar. Jaringan Pi muncul sebagai langkah transformatif baru. Awalnya, Pi mengembangkan jaringan blockchain Stellar XLM untuk menghubungkan bank, berfungsi sebagai landasan pengujian dan fondasi untuk Pi. Selanjutnya, Pi fokus membangun komunitas ekosistem, sistem KYC, dan aplikasi Pi. Negara-negara juga sedang mempersiapkan CBDC, namun kenyataannya ini hanyalah transisi dari yang lama ke yang baru. Mereka tidak bisa membiarkan mata uang kripto, khususnya Pi, berkembang tanpa rencana jangka panjang. Maksudnya, ketika ini sudah berjalan ya,
bank-bank secara CBDC dan sebagainya itu terus memperhatikan Pi Network ya, itu tentu tidak akan dibiarkan begitu saja. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini lagi carut marut lah ya, seperti itu sangat benar dan bisa diiyakan ya. Keberadaan Pi Network itu benar-benar diharapkan untuk bisa merubah finansial secara global ya. Karena apa? Karena ya kita tahu lah ya, kalau soal pembahasan elit global, terus sistem keuangan didesain dan sebagainya, itu seperti itulah ya. Jadi kita lanjutkan. Jika mereka ingin menghukum pencipta Bitcoin yang tidak disebutkan namanya, mengapa tidak menghukum Nicholas sekarang? Nicholas adalah anak mereka sendiri, sedangkan Libra milik Facebook yang merupakan anak angkat dieliminasi. Saya yakin mereka akan mengalihkan semua operasi dari platform Web2 ke Web3, meninggalkan sistem pembayaran internasional SWIFT dengan blockchain Pi. Bank-bank nasional akan mengembangkan CBDC dan mengintegrasikannya dengan Pi. Di masa depan, CBDC akan digunakan secara luas. Oke, di sini sangat jelas ya, ada Jojo Pai mengatakan bank-bank nasional akan mengembangkan CBDC dan mengintegrasikan dengan Pi di masa depan. CBDC akan digunakan secara luas. Sebagai tambahan, di video sebelumnya Mang Adun sudah pernah menyampaikan saat Mang Adun itu ingin membuat rekening ya, kartu rekening seperti itu, mendaftarkan diri ke bank dan langsung datang ya, itu berhadapan. Karena kan waktu itu ditanya, ini cerita aja ya sambil ngopai kita seperti biasa, ditanya tuh, Mang Adun juga ngelihat di mejanya tuh tertulis nama Ros ya. Nah, beliau bertanya ya, atau petugas bank itu katanya, "Pak, membuat rekening buat apa?" katanya gitu. Mang Adun katakan, ya lagi belajar YouTube Mbak gitu kan, mudah-mudahan betul bisa gajian, kan seperti itu. Nah terus beliau juga mungkin karena gabut juga kali ya, ngajak ngobrol Mang Adun gitu kan ya, akhirnya lanjut katanya, oh iya karena apa, Mang Adun kan penampilan ya kalau hari-hari biasa orang kampung sih gimana cukup mengejutkan mungkin ya, sekampung Mang Adun bisa membangun YouTube, mungkin menurut beliau seperti itu kan ya. Akhirnya beliau tanya tuh, katanya, oh temanya apa Pak, katanya gitu kan ya. Di situ Mang Adun ngobrol, Mang Adun katakan, anu Mbak gitu, jadi mata uang digital yang saat ini lagi rame dibicarakan dan direncanakan, atau misi dan visinya itu akan menjadi mata uang global. Ketika Mang Adun sampai di kalimat situ ya, Mbak Ros itu kenapa sedikit agak melirik ya, karena apa? Karena ketika itu beliau berkata, oh iya, soal pembahasan mata uang digital emang saya pernah mendengarnya, ngomong kayak gitu, asli. Silahkan play di video sebelumnya ya, Mang Adun lupa juga judulnya apa itu kan, cuman ya itu realnya gitu loh. Jadi di situ ya kan orang bank, kalau memang betul orang bank itu tahu ya, seperti kita bahas di video sebelumnya juga gitu, bahwasanya ya sebetulnya mereka tahu sih, cuman entah kenapa seolah-olah gitu loh, nggak terbuka. Jojo Pai juga mengatakan seperti itu, pemerintah tuh harusnya lebih aktif gitu loh kalau soal ini gitu ya. Dan kayak misalkan programnya katanya ya gitu, soal dari Pak Gibran karena wakil presiden ingin di era digital ini lebih lagi memajukan itu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan terbaik untuk Indonesia ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Persoalannya adalah mengapa mereka harus mengubah sejarah. Oke, karena mereka masih ingin mempertahankan kendali. Mereka perlu berubah untuk melestarikan apa yang telah mereka bangun tanpa menimbulkan terlalu banyak gangguan. Amerika Serikat adalah bagian strategis di papan catur mereka. Untuk mempertahankan peran kepemimpinan globalnya, mereka perlu menyelamatkan dolar.
meskipun dolar secara bertahap akan menjadi tidak berharga. Transisi ini akan dilakukan secara perlahan agar tidak menimbulkan terlalu banyak gangguan terhadap dunia. Tujuan mereka adalah melakukan transisi dari dolar dan membuat negara lain menanggung hutang global setelah pandemi berakhir dan perang mereda. Proses baru akan dimulai. Ini pembahasan menurut Mang Adun ya. Sangat-sangat banyak twistnya lah ya kalau di istilah itu novel kayak gitu kan. Karena apa? Kita diajak putar-putar gitu kan, tapi ya pada intinya seperti itu gitu. Kita misalkan di sini pembahasan kayak dolar gitu kan. Dolar itu kan kita tahu ya, jadi kalau ibarat lah ya, kalau ini mah mata uang yang lagi viral seperti itu kalau bahasa sederhananya ya. Karena apa? Banyak orang yang menggunakan dolar. Nah, tapi supaya tidak menimbulkan ya kecurigaan atau kita tahu ancaman besar ya kepada core team misalkan ya, sehingga core team itu diam-diam saja dulu gitu, santai-santai saja dulu, tetap bahkan mengacunya GCP itu kepada dolar. Nah, ini jawaban ya, ada yang bertanya ya sempat, ini jawaban bukan berarti akan meragukan kalau soal dolar. Nah, tapi di sini jelaskan setelah terjadinya ya itu perang dan sebagainya, proses baru akan dimulai, yaitu karena dolar ya akan secara bertahap dengan adanya CBDC dan bank-bank nasional mengintegrasikan PAI, otomatis mata uang digital berjalan. Akhirnya uang fiat secara perlahan itu akan tergantikan. Maksudnya seperti itu tujuannya, kalau yang bisa Mang Adun tangkap dari pembahasan Jojo Pay ini ya. Itu. Oke, kita bisa lanjutkan. Geser dulu. Udah ya. Udahlah. Para pioner, nikmatilah hasil kerja kita karena kita memiliki Pay dan kita termasuk orang pertama yang menyadari nilainya. Selamat kepada pioner yang memegang ribuan Pay. Hanya dalam beberapa tahun, pioner akan mengubah hidup mereka sepenuhnya jika mereka tetap berpegang pada Pay. Semoga semuanya sukses dan sukses. Crypto King atau rajanya kripto ya. Oke, kiranya cukup jelas ya apa yang disampaikan Jojo Pay ini. Menarik kalau menurut Adun karena pembahasannya sangat universal ya, membawa kita healing gitu ke berbagai tema yang ada di kehidupan secara internasional, Adun katakan. Jadi silahkan ya bagi pioner, setelah kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Jojo Pay mengenai rahasia jaringan Pay gitu kan, mulai dari banyak di sini ya peristiwa-peristiwa dan pembahasan dolar, berikut dengan sistem bagaimana Pay Network berkembang terus masuk kepada bank-bank dan seterusnya akan menjadi mata uang global di masa depan seperti itu sangat antusias lah kalau Mang Adun katakan. Karena apa? Ini seolah-olah tidak terhentikan gitu loh. Jadi ya Mang Adun cukup speechless kalau melihat ya perkembangan era digital sekarang ini, khususnya kita pioners ya yang terus update gitu loh. Toh sekarang gini aja sih, dari Mang Adun tambahan sedikit ya. Kalau emang Pay Network ini tidak berkembang, oke, pioners tidak akan pernah melihat lagi ya aplikasinya ada update seperti itu, terus juga perkembangan dan pembahasannya terus meluas itu, maka cukuplah kita bisa update setiap hari ya, dengan terus di era digital zaman sekarang ini ya, berikut dibarengin dengan Pay Network. Karena apa? Kalau misalkan ya contoh nih Mang Adun, misalkan ini ya, Mang Adun tuh update-nya bukan Pay Network, mungkin pioners itu juga sama ya, yang stay di channel Mang Adun tuh gak bakal seberapa jauh pemahamannya gitu. Mang Adun juga begitu. Karena apa? Pembahasan di selain Pay Network atau koin digital yang lainnya itu Mang Adun rasa ya, Mang Adun rasa menurut yang Mang Adun konsumsi informasinya Pay Network belakangan ini dan selama ini gitu kan, perkembangannya yang sangat signifikan itu pasti akan bisa membedakan pioners pun
mana yang sistem keamanannya itu luar biasa, sistem KYC-nya akurat dan sangat ketat gitu kan. Jadi banyaklah kalau soal cryptocurrency yang lainnya, tapi pada akhirnya gitu itu betul-betul network yang bisa dikatakan menjadi sebuah andalan ya, atau bisa diandalkan ketimbang cryptocurrency yang lainnya, dan ini terus berkembang, itu masalahnya ya. Oke, baik Billionaires ya, yang udah nyimak-nyimak Lekos dan semuanya, terima kasih mengucapkan. Jadi Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi network yang berikut-berikutnya. Thank you, love you Billionaires, bye bye.